Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang saat ini sedang mencoba untuk melakukan perubahan diri. Ya, dia tidak mau lagi seperti sebelumnya yang sebagai seorang player. Oke, dianya siapa? Oke, kita tarik energinya dulu ya. Dia ini dulu player dan sekarang ingin berubah. Kenapa mau berubah? Kita lihat energinya sekarang. Oke. Si dia ini sudah belajar dari apa yang telah terjadi di antara kalian. Kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ini banyak sekali halangannya ya, banyak sekali rintangannya, dan mungkin saat ini memang sudah berpisah. Tapi aku lihat di sini dia sedang menyiapkan untuk bisa bersatu kembali dengan kamu. Cuman memang butuh waktu ya, dia butuh waktu untuk menyelesaikan segala sesuatunya, dia butuh waktu untuk berprogres, terus juga dia butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk menyelesaikan apa yang memang harus dia selesaikan terlebih dahulu ya. Aku lihat di sini dia harus menyelesaikan siklus dalam hidupnya yang memang saat ini perlu untuk dia prioritaskan terlebih dahulu. Memang saat ini dia fokus dulu pada hidupnya, pada pekerjaannya, pada healingnya ya. Kalau aku lihat di sini fokus pada pencapaiannya ya, yang menurut dia benar, yang menurut dia benar harus untuk dilakukan terlebih dahulu. Kamu dengan dia adalah cerminan kalau aku lihat di sini, dan dia sudah introspeksi diri atas apa yang telah terjadi. Karena kalau aku lihat di sini kan ada refleksi ya, ada ya cerminan, dan aku lihat juga aku lihat memang dia ini pernah melakukan sesuatu, mungkin itu melukai kamu ya. Ya, dia pernah memberikan luka di hubungan ini, dan aku lihat di sini dia sudah introspeksi diri. Kemudian dia masih sering stalkingin kamu sampai sekarang, masih pengen tahu keadaan kamu, apa yang terjadi dengan kamu, ya, apakah kamu sudah ada yang baru atau masih single gitu ya. Aku lihat di sini masih sering stalkingin kamu. Dia adalah orang yang pernah menghadirkan banyak pilihan, bahkan mungkin sampai sekarang sebenarnya dia itu banyak pilihan ya. Banyak orang yang suka sama dia gitu, atau dia berhak memilih dengan siapapun. Tapi herannya di sini ya, dia masih sering mengharapkan kamu, dia masih menginginkan kamu. Bahkan kalau aku lihat mungkin dia pernah melakukan suatu one night stand dengan kamu atau dengan seseorang lainnya gitu ya. Aku lihat di sini. Kemudian kita lihat cerita selengkapnya. Aku lihat di sini dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia ingin kembali lagi dengan kamu. Kenapa? Karena bayang-bayang kamu selalu menghantui dia. Karena kamu selalu ada di pikiran dia, dan perasaan itu masih ada, perasaan cinta itu masih ada. Aku lihat di sini, makanya di sini dia ingin memperbaiki situasi keadaan hubungan kalian ya. Dan kalau aku lihat di sini ya, dia masih sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya, mencoba untuk have fun dulu, mencoba untuk merilekskan pikiran, perasaan, hidup dia kayak gitu ya, dengan cara apa ya, berkumpul-kumpul dengan teman-temannya. Mungkin memang orangnya extrovert sehingga ya harus harus ada di luar, harus berkumpul-kumpul, harus rame gitulah ya. Ya, Ten of Cups ya, aku lihat di sini dia yang akan datang ke kamu ya. Dia akan datang ke kamu untuk menawarkan suatu komitmen, pernikahan.
Kalau misalkan kamu di sini ya sudah menikah dengan dia, ya berarti dia ingin memperbaiki keadaan rumah tangga kalian. Tapi kalau di sini kalian belum menikah, ya berarti dia akan datang dengan suatu komitmen atau pernikahan. Dia pengen punya anak dengan kamu, dia pengen berkeluarga bahagia dengan kamu, dengan keluarga yang stabil, keluarga yang penuh dengan kestabilan, kebahagiaan, terus itu kemapanan, ya aku lihat di sini. Dan memang selama ini ternyata tuh dia menyadari kok, ya ternyata selama ini cuman sebelah pihak aja nih yang selalu berjuang dengan hubungan ini. Mungkin entah ini kamu atau dia yang selalu berjuang untuk hubungan ini agar tetap langgeng, agar tetap terrealisasi, agar tetap terjadi gitu ya hubungannya. Tapi ternyata di sini kalau aku lihat mungkin selama ini ya kamu terus yang selalu berjuang dengan hubungan ini dan selalu mendapatkan kekecewaan. Ya kenapa? Karena mungkin apapun yang kamu usahakan, apapun yang kamu rencanakan di hubungan ini selalu gagal. Apapun yang kamu inginkan di hubungan ini untuk terrealisasi dengan baik selalu tidak terjadi. Aku lihat di sini ya. Dan bahkan aku lihat juga kamu sempat tuh kayak ngebuat rencana apa, strategi apa gitu ya untuk membuat hubungan kalian terrealisasi agar hubungan kalian itu bisa langgeng gitu ya. Tapi selalu aja menemukan kegagalan. Dan kalau aku lihat di sini mungkin kamu udah lelah, capek gitu ya. Tapi walaupun kamu saat ini lelah, capek dengan perjuanganmu, aku lihat di sini kamu juga masih masih memiliki pengharapan ya, masih memiliki pengharapan untuk bisa bertemu dengan dia atau bersatu lagi dengan dia. Dan kalau aku lihat sih memang dia masih tetap ingin bertahan dengan hubungan ini. Ace of Swords tuh, bahkan aku lihat di sini dia ingin ngobrol sama kamu, dia ingin menghubungi kamu, dia ingin ya membicarakan terutama tentang masalah-masalah yang sempat terjadi di hubungan kalian. Aku lihat di sini dia ingin memperbaiki situasinya, dia ingin memperbaiki masalah yang ada di antara kalian. Walaupun di sini dia tahu ya ketika dia akan mencoba untuk memperbaiki masalah di antara kalian bakalan ada pertengkaran juga sih nantinya, tapi mau nggak mau itu harus terjadi karena masalah ini harus bisa terselesaikan segera. Apalagi di sini dia kan masih mencintai kamu, dia masih mengharapkan kamu ya, sehingga mau nggak mau ya apapun resikonya dia harus terima gitu ya. Terus juga di sini dia sedang memikirkan bagaimana cara dalam berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang intens agar tetap terjalin suatu komunikasi di antara kamu dengan dia dalam jangka waktu panjang ya. Terus itu juga aku lihat saat ini memang keadaan dia itu memang benar-benar lagi kerja keras banget. Ya, orangnya sangat berdedikasi sekali dengan keluarga, dengan orang-orang tercinta. Orangnya memang rasional banget sehingga ya hidup juga harus tetap berjalan ya. Hidup juga butuh uang. Jadi dia harus benar-benar kerja. Bahkan orangnya kalau aku lihat memang gila kerja banget. Orang yang sangat gila kerja banget, terus sangat benar-benar apa ya, mematuhi peraturan. Memang orangnya dingin kalau aku lihat di sini. Jadi mungkin kamu sampai bingung ya, ini orang sebenarnya cinta nggak sih sama aku gitu ya. Mungkin selama ini kamu selalu berpikir seperti itu ya. Sebenarnya di sini dia itu selain memang orangnya dingin, dia itu memang sulit untuk bisa mengungkapkan perasaan dia sejujurnya pada orang lain, termasuk dengan kamu ya. Jadi kalau misalnya dia cinta itu dia pendem, tapi dia akan realisasikan dengan tindakan, biasanya seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kenapa dia suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya, karena mungkin dia memang punya kayak klub, geng, tim kayak gitu ya, atau kayak mungkin dia ikut tim sepak bola atau tim basket, atau mungkin dia punya klub mobil, klub motor yang semacam itu. Sehingga di sini ya dia senang suka apa itu namanya, kumpul-kumpul sama teman-temannya. Orangnya analitis banget ya, semua itu benar-benar diatur, dipikirin, dianalisa lah, pokoknya dianalisa. Terus mungkin memang sebagian dari mereka ada nih yang kerjaannya di bidang militer, kepolisian atau peradilan, kayak misalkan pengacara, jaksa, hukum ya kayak gitulah ya. Kalau misalkan nggak di bidang itu ya mungkin memang orangnya tuh adil, orangnya memang analitis banget. Terus itu juga aku lihat di sini dia tuh orang yang paling nggak suka kalau bertemu dengan orang-orang yang nggak rasional. Kalau udah ngomongin tentang hal-hal yang nggak rasional, nih orang pasti pergi gitu ya. Orangnya memang nggak suka hal-hal yang berbau-bau ambigu gitulah ya. Terus itu juga kalau aku lihat orangnya sangat terstruktur banget ya. Apalagi kalau ngomongin tentang masalah pekerjaan, terstruktur banget nih orang. Makanya aku bilang ini orang gila kerja.
Oke, aku rasa seperti itu. Terus itu juga memang kalau dia ini tuh punya pasangan tuh pengennya yang berkriteria sesuai dengan apa mau dia, terutama dalam intelligence-nya, dalam fisiknya dan emosionalnya. Maksudnya itu cerdas atau pintar ya, cantik atau ganteng kayak gitu. Terus secara emosional juga stabil atau dewasa kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan dia cinta sama kamu, kamu ada kriteria itu berarti gitu ya. Dan aku lihat memang dia orang yang sangat-sangat mendukung pasangan untuk bisa berkembang atau bertumbuh dalam karirnya. Jadi dia itu paling seneng ya, paling suka kriteria, salah satu kriteria pasangan dia itu pengennya pasangan dia mandiri. Ya, dia nggak suka, bukannya nggak suka, tapi lebih mengutamakan pasangan yang mandiri gitu ya, tidak bergantung gitu ya. Kalau kalian di sini, jadi mungkin kamu di sini orangnya memang independen ya, orangnya mandiri gitu. Terus itu memang saat ini dia itu benar-benar lagi memiliki suatu beban dari pekerjaan dan keuangan. Makanya benar-benar dia itu kayak nggak punya waktu untuk hal-hal romansa dulu gitu ya. Makanya di sini kelihatannya kayak dingin banget, cuek banget sama kamu, kayak nggak butuh kamu, kayak nggak peduli sama kamu. Tapi sebenarnya dia ini lagi punya beban pekerjaan yang begitu menumpuk, yang begitu berat, dan keuangan yang begitu sulit. Ya kalau aku lihat, sehingga ya dia ini harus benar-benar fokus dulu pada itu, pada karir dan keuangannya. Bahkan di sini dia memang sulit untuk bisa meluangkan waktu untuk hal-hal yang bersifat romansa gitu ya. Tapi bukan berarti dia melupakan kamu atau tidak menginginkan kamu. Enggak, justru malah di sini I want a future with you. Dia ingin masa depannya bersama kamu. Bisa jadi di sini ya, dia berjuang keras dengan karir, dengan keuangannya karena untuk mempersiapkan masa depan kalian. Dia mempersiapkan keuangannya untuk masa depan kalian, mungkin untuk biaya nikah kalian, untuk biaya pertemuan kalian atau hangoutnya kalian, gitulah intinya lah ya. Intinya gitu. Di sini dia menginginkan masa depan dia bersama kamu. Bahkan di sini dia tidak ingin membiarkan kamu benar-benar pergi dari dia. I cannot let you go. Dia tidak mau, dia tidak akan bisa melepas kamu pergi. Aku lihat di sini. Makanya mungkin selama ini hubungan kalian sering on off. Tapi setiap kamu mencoba untuk benar-benar melepas dia atau melupakan dia, tahu-tahu dia datang. Nah, itu bentuknya I cannot let you go itu. Ya, dia tidak mau melepaskan kamu. Ya, itu bentuknya. Kalau misalkan tiba-tiba kamu sudah kayak lepas kendali dari dia, maksudnya sudah tidak terpantau lagi nih kamunya, dia langsung gercep, langsung tiba-tiba datang, tiba-tiba telepon kamu, tiba-tiba chat kamu ya, kayak gitu ya, agar kamu tetap terpantau gitu ya, bahwa kamu nggak memblokir dia, bahwa kamu tidak benar-benar pergi dari dia gitu ya. I'm caught up in a karmic relationship ya, dia sadar gara-gara dia hubungan ini jadi karmic relationship ya, mungkin dia pernah menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Dia mungkin sering mengabaikan kamu karena selingkuh ya, bolak-balik selingkuh atau gimana. Intinya dia tahu diri kok, gara-gara dia hubungan ini jadinya kacau, hubungan ini jadinya karmic relationship, dan mau nggak mau dia harus menyelesaikan dulu karma-karma dari hubungan-hubungan dia, baik itu dengan kamu ataupun hubungan-hubungan dia dengan masa lalunya kayak gitu ya. Dia saat ini sedang mendapatkan karma dari itu. I understand how important you are in my life. Tuh, dia akhirnya mengerti di sini betapa pentingnya kamu bagi hidupku gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, dia akhirnya sadar betapa pentingnya kamu untuk dia gitu ya. Kamulah seseorang yang mampu memberikan banyak petualangan, banyak kesadaran diri dalam hidupnya gitu ya. Kamu yang mampu merubah hidupnya yang tadinya kelam jadi berbunga-bunga ya, seperti itulah lebaynya. I'm holding on to the memories of us. Bahkan selama ini ya, kalau aku lihat dia sering terpukau dengan kenangan-kenangan yang udah sempat kalian buat nih. Dia sampai heran-heran, kok bisa ya aku kenal kamu padahal kamu tuh orangnya begini-begini, nggak aku duga gitu loh, aku itu bisa suka sama kamu, bisa secinta ini sama kamu gitu ya. Jadi dia sampai terpukau, kok bisa ya aku bisa kenal sama kamu padahal kita mungkin berjarak, mungkin kita orang asing yang benar-benar asing, kok bisa ya gitu. Pokoknya intinya dia merasa terpukau, bahkan kok bisa ya aku itu sampai kelepok-kelepok sama kamu, sampai kok bisa ya sampai nggak bisa benar-benar move on dari kamu kayak gitu. Intinya dia terpukau dengan memori-memori yang pernah kalian buat. Bahkan dia kok bisa ya sampai sebucin ini, pernah melakukan ini itu dengan kamu kayak gitu ya.
Terus I need to tell you the truth. Oke, dia ingin mengatakan semua kebenarannya kepada kamu, ya. Dia sebenarnya di sini ingin sekali menceritakan apapun yang terjadi sebenarnya terhadap dia dan hubungan ini, ataupun terhadap apapun yang terjadi yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Dia ingin menceritakan semuanya, dia ingin jujur, dia ingin terbuka sama kamu tentang apapun yang pernah terjadi dan apapun yang selama ini dia tutup-tutupi atau rahasiakan dari kamu. Gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih akan memperjuangkanmu, bahkan di sini dia akan mengatakan kejujurannya. Kalau memang kamu masih mengharapkan dia, silahkan ditunggu. Kalau misalkan kamu tidak mengharapkannya, ya sudah, mau dibuat apa ya, dilepaskan. Oke, aku rasa cukup ya pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Jadi inilah kenapa ya saat ini dia ingin berubah, ini karena kamu. Dia nggak mau player lagi karena dia takut kehilangan kamu. Ya, dia ingin masa depan dia bersama kamu. Maka dari itu di sini dia ingin berubah. Dia harus berubah dulu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka dari itu berbijak aja ya. Banyak juga nih. Oke, inilah hurufnya ya. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua. Kalau memang ceritanya sama dengan keadaan kalian, ya memang ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.